Pemirsa, perjuangan para tenaga kesehatan mulai dari saat menempuh pendidikan hingga mendapatkan pekerjaan tidak selamanya mulus. Di Jakarta, mahasiswa kedokteran berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda memprotes aturan yang mempersulit mahasiswa kedokteran. Sementara itu di Aceh, ratusan tenaga kesehatan honorer berunjuk rasa menuntut masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di tengah hujan deras, ratusan honorer tenaga kesehatan dan non-kesehatan tetap semangat menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Para nakes berasal dari seluruh puskesmas dan tenaga honorer rumah sakit daerah Yulidin Awat Tapak Tuan. Ratusan nakes mayoritas perempuan menuntut pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK penuh waktu setelah lebih dari 5 tahun bekerja. Mereka juga meminta kepada kepala daerah menganggarkan dana pengangkatan PPK seluruh nakes. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Puluhan mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas juga berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mereka memprotes aturan Mendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi mempersulit mahasiswa kedokteran. Program profesi dibebankan belajar minimal 36 SKS dirancang dalam waktu 2 semester. Akibat aturan ini, mahasiswa kedokteran harus menempuh pendidikan singkat dalam batas waktu maksimal 3 tahun. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, sepekan lebih berjalan, program makan bergizi gratis belum sepenuhnya diterima seluruh siswa. Ada beberapa siswa yang mengaku kurang doyan dengan menu yang dibagikan dan memilih untuk membawa pulang nasi serta lauk untuk orang tuanya. Siswa SD Negeri 1 Ciporang Kuningan ini hanya terdiam saat dibagikan menu makan bergizi. Menu nasi, lauk ayam, sayur tempe dan buah jeruk utuh tidak dimakan. Meski telah dibujuk ibu gurunya, siswa ini tetap tidak mau menyentuh makanan di hadapannya. Setelah ditanya, ternyata siswa ini tidak terbiasa makan nasi tapi makan bubur. Ada mungkin beberapa anak yang mungkin belum tidak dihabiskan lah. Tadi kami tanya juga kenapa kendalanya, ternyata anak tersebut terbiasa makan bubur. Ya, menu makanan bergizi memang tidak seluruhnya diminati anak-anak, terutama siswa SD. Di SD Negeri Kedung Jenar, Blora, Jawa Tengah, beberapa siswa menolak makan nasi karena tidak terbiasa. Menu ayam kecap, tumis pelangi, dan buah semangka juga hanya sesekali dicicipi. Itu kok nasinya nggak dimakan, kenapa? Nggak suka nasi? Sukanya selada. Berarti nggak makan nasi? Beberapa siswa yang tidak menghabiskan menu makan gratis sengaja bawa wadah sendiri untuk membawa pulang lauk yang tersisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang akan berulang tahun, jangan lewatkan kado dari pemerintah, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dimulai sejak Februari mendatang. Lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan kado tersebut? Ada Jessica Winoto yang punya informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, mulai Februari nanti Anda yang berulang tahun akan mendapatkan kado dari pemerintah. Nah, kado yang akan diberikan oleh pemerintah adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat dilakukan di seluruh puskesmas, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini. Jenis pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan nantinya disesuaikan dengan faktor risiko sesuai usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Dengan anggaran 4,7 triliun rupiah, pemeriksaan kesehatan ini menyasar 60 juta warga penerima di tahun ini dan mencapai 200 juta warga pada 5 tahun ke depan. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah selama 20 tahun hidup, aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit ya karena sakit aja gitu. MCU gratis ya, misalnya untuk cek penyakit-penyakit yang seperti gula darah, asam urat, kolesterol.
salah satu fasilitas yang akan nantinya menjadi salah satu fasilitas di pemeriksaan kesehatan gratis, yaitu pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Nantinya ini akan dilakukan atau diberlakukan untuk seluruh kategori usia, mulai dari balita hingga lansia. Selain pemeriksaan gigi, Anda yang berusia 18 hingga 59 tahun juga bisa mendapatkan pemeriksaan gratis deteksi penyakit berat, mulai dari kanker payudara dan serviks, kanker prostat, juga penyakit degeneratif seperti hipertensi, gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Jika Anda yang ingin mengikuti layanan kesehatan gratis ini, nantinya Anda dapat langsung mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat ataupun langsung datang ke puskesmas terdekat dengan membawa identitas. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan melaporkan. Pemirsa, yang berikutnya lagi heboh nih, khususnya di kalangan remaja dan juga anak-anak. Tergiur mendapatkan uang dengan cara instan dan mudah, ramai-ramai warga berburu koin harta karun. Ironinya, perburuan koin mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan membahayakan diri. Kemenkomdigi pun tengah mempelajari mengenai aplikasi ini. Taman-taman di kota Bandung, Jawa Barat mendadak ramai dikunjungi remaja berburu koin dari aplikasi Jagat memutari area taman. Koin bisa ditukar dengan uang melalui kode yang tertera dengan nominal bervariasi mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Pencarian koin harta karun melalui peta dalam aplikasi tersebar di sejumlah lokasi. Tak hanya di taman, warga juga mencari koin hingga ke jalan raya, saluran air, bahkan memanjat pohon. Tak ayal banyak tanaman rusak terinjak dan sengaja dicongkel pemburu koin. Fenomena serupa juga terlihat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Selain taman yang rusak, pemburu koin juga membahayakan pengendara. Dapat tadi carinya? Masih belum ya. Ada yang pernah dapat nggak seperti itu? Ada. Kementerian Komunikasi dan Digital pun tengah mempelajari aplikasi dan bentuk kerugian yang ditimbulkan. Untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu. Nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada. Di hutan GBK Jakarta, meski hujan, sejumlah warga juga kedapatan berburu koin Jagat. Developer koin Jagat berbasis di Singapura dan sudah diunduh lebih dari 7 juta orang dalam waktu 5 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih timnas Patrick Kluivert meninjau stadion utama GBK yang menjadi kandang skuad Garuda. Kluivert juga sempat memantau latihan timnas U20 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sempat mengunjungi stadion GBK yang menjadi kandang skuad Garuda. Kluivert meninjau sejumlah fasilitas termasuk lapangan ABC. Sekitar 1 jam pelatih asal Belanda ini meninjau stadion yang sedang dalam tahap perawatan. Kluivert juga melakukan kunjungan ke pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia, Jakarta. Kluivert sempat berbincang dengan Coach Indra Safri untuk memastikan pencarian bakat pemain lokal. Patrick Kluivert bersama Alex Pastur dan Denny Lazard berencana mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi pemain lokal dari daerah. Pemirsa, melepas karir bergengsi di salah satu hotel di Jakarta, seorang pemuda memilih untuk menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Pola mengajar dengan pendekatan berbeda berdampak pada semangat belajar para siswa. Berikut kisah inspiratifnya untuk Anda. Anak berkebutuhan khusus sangat susah untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kita harus tahu nih mereka mau apa. Misal ketika mereka mengungkapkan senang, kita bisa dipukul atau kita bisa dicubit. Nah, sebenarnya itu bukan cubitan atau pukulan yang dalam konotasi negatif, tapi itu mereka ingin meluapkan perasaan sayang, perasaan senang mereka. Nah, itu yang kita perlu gali terus dan terus. Yang membuat semangat saya, bagi saya
saya menemukan hal yang tidak saya temukan di sekolahan lain. Mereka ini memiliki potensi yang luar biasa. Nah, potensi itu yang harus terus saya gali. Contohnya, saya pernah mengajak siswa tuli saya memenangkan lomba merangkai bunga tingkat provinsi. Kemudian ada anak yang pintar melukis, ada anak yang pintar bernyanyi. Karena semua ini tidak hanya berpatokan di bidang akademis, namun keterampilan dan vokasi juga perlu kita tingkatkan. Sebenarnya metode ini juga sering dilakukan bagi anak tuli karena ada korelasinya dengan ilmu fonologi, bagaimana sebuah suara itu dihasilkan. Nah, yang saya lakukan dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan berbeda Pak, bahasa tulisan dengan bahasa pengucapan. Nah, saya korelasikan dengan itu. Karena memiliki anak berkebutuhan khusus ini bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah dosa. Kita harus terus membersamai, kita tidak boleh lelah, dan ketahuilah jika tangki cinta anak-anak kita terpenuhi, hidup kita akan lebih berkah. Di saat harga barang naik, ratusan warga senang mendapatkan makan gratis yang diberikan Solidaritas Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Dengan penuh semangat, ratusan warga beramai-ramai mendatangi Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Mereka yang datang, baik anak-anak maupun dewasa, antre untuk mendapatkan makan gratis yang disajikan secara prasmanan. Solidaritas Nelayan Indonesia Cilacap menggelar makan gratis dengan menu utama olahan ikan. Sebanyak 500 porsi makanan disediakan untuk warga. Bantunya gimana? Jadi kenyang dong. Ingin diadain terus apa? Diadain lagi. Semoga tahun depan bisa lebih bagus lagi.